Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin sudah saya jelaskan cara menulis atau urutan-urutan atau pokok-pokok yang harus ada di dalam bab 1 ya. Bab 2 nanti berisi tentang landasan teori dan kajian pustaka. Meskipun ada yang menulis kajian teori, saya lebih cenderung menggunakan landasan teori. Teori itu dipakai untuk landasan, untuk dasar, bukan untuk dikaji. Jadi kalau kita membahas fikih itu landasan teorinya, rujukannya apa? Menurut Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, itu untuk dipakai landasan, bukan untuk dikaji. Kita tidak berhak mengkaji teori ya. Jadi landasan teori itu dipakai untuk landasan atau dasar. Landasan teori bab 2, judul babnya itu saya lebih cenderung menggunakan istilah landasan teori dan kajian pustaka. Meskipun ada yang tadi yang menulis kajian teori. Oke ya, kita mulai. Landasan teori. Apa yang dimaksud dengan dalam bab 2 ini nanti terdiri dari subbab teori-teori. Yang pertama adalah teori tentang apa yang kita teliti atau landasan teori apa. Misalkan tadi babnya tentang kedisiplinan. Terus kemudian kedisiplinan belajar. Maka atau teori-teori tentang kedisiplinan misal ditulis di situ. Yang pertama itu adalah teori kedisiplinan belajar. Dibuat lagi dari subbab, anak subbab, teori tentang kedisiplinan. Kedisiplinan itu apa? Cucu dari subbab itu tadi, anak dari subbab itu tadi, kedisiplinan itu belajar. Belajar itu apa? Kemudian ada teori lagi tentang kedisiplinan belajar. Apa yang dimaksud dengan kedisiplinan belajar? Diuraikan di situ. Banyak teori-teori penjelasan-penjelasan tentang kedisiplinan belajar. Menurut pendapat siapa, tokoh siapa, profesor siapa. Carilah teori yang sesuai dengan judul. Jadi bab 2 itu nanti berupa yang pertama itu adalah teori-teori yang berkaitan dengan judul. Kalau judulnya itu prestasi belajar dan kedisiplinan belajar, maka landasan teori itu dalam bab pertama harus membahas tentang itu. Subbab pertama membahas tentang teori tentang kedisiplinan belajar, teori tentang prestasi belajar, disebutkan di situ, diuraikan. Ya. Jadi subbab pertama adalah teori tentang judul. Nah, gitu aja. Nanti dipecah-pecah, terserah kalian. Ada berapa subbab yang harus ada. Jadi, atau dipecah begini boleh. Subbab, judul bab tadi sudah. Anak bab lah gini. Ini anak bab adalah teori tentang X. Gitu kan. Yang kedua, teori tentang Y. Berarti anak bab pertama A itu prestasi belajar. Landasan teori prestasi belajar. Landasan teori kedisiplinan belajar. B. Landasan teori tentang prestasi belajar. Ya, gitu. Kalau Jawa ya sama. Landasan teori tentang atau teori tentang kemapanan ekonomi. B-nya atau Y-nya teori tentang kesadaran membayar zakat. Boleh. Jadi bab 2 yang pertama teori tentang X, teori tentang Y, begitu boleh. Jadikan satu juga boleh. Yang ketiga di dalam bab 2 ini adalah kajian pustaka. Yang dimaksud dengan kajian pustaka ini mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu. Ingat, penelitian terdahulu ini kakak-kakak kelas kalian
atau dari mana saja, tidak harus dari IPMAFA, dari YIN Semarang, boleh dari Jogja, boleh dari manapun, kalian mendapatkan hasil penelitian. Kemudian kalian kaji, di mana hasil penelitian itu harus disyaratkan ada kaitannya dengan apa yang mau kalian teliti. Misalkan kalian jalan-jalan di mana, di YIN Semarang misalkan, atau di YIN Kudus, kok mendapatkan judul pengaruh, misalkan pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap prestasi belajar. Nah, ada kemiripan kan? Ada prestasi, ada kata-kata prestasi belajar. Mirip dengan judul yang mau kita teliti tadi apa? Kedisiplinan terhadap prestasi belajar. Ada yang mirip salah satu boleh, mirip dua-duanya boleh. Persis boleh. Tapi kan hasil penelitian terdahulu kan beda tempat, beda tahun, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan kajian pustaka adalah merujuk atau mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu. Sekurang-kurangnya ada 3 judul yang ada miripnya, kemiripan dengan apa yang mau kita teliti. Mirip X-nya saja boleh, mirip X-nya saja boleh, sama dua-duanya juga boleh. Persis sama persis juga boleh. Toh penelitian yang terdahulu itu tempatnya berbeda, sekolahnya berbeda, respondennya juga berbeda. Jadi itu yang dimaksud dengan kajian pustaka. Jadi kajian pustaka adalah mengkaji hasil penelitian terlebih dahulu. Kalau terdahulu, penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu itu ada kesamaan atau ada kemiripan dengan apa yang mau kita teliti. Yang kesamaan itu boleh salah satu, sama X-nya saja boleh, sama Y-nya saja boleh, sama kedua-duanya juga boleh. Itu yang dimaksud dengan kajian pustaka. Dan yang terakhir pada bab 2 ini apa? Alternatif ya. Ada yang menulis di bab 1, ada yang menulis di bab 2. Yang terakhir dalam bab 2 ini adalah hipotesis penelitian. Ingat, hipotesis penelitian, bukan hipotesis analisis data. Kalau hipotesis analisis data itu nanti ada HA, ada HO. Kalau hipotesis penelitian gunanya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang pokok. Ya. Tadi kan ada rumusan masalah yang terakhir itu, adakah hubungan antara X dengan Y? Dijawab lewat hipotesis. Karena hipotesis itu adalah jawaban sementara atau jawaban secara teori, maka jawabannya ya ada hubungan antara X dan Y. Kalau rumusan masalahnya berbunyi, adakah pengaruh X terhadap Y? Dijawab lewat hipotesis, ada pengaruh X terhadap Y. Cuman kalau pengaruh nanti dilengkapi dengan berapa persen pengaruhnya. Itulah yang namanya hipotesis penelitian. Perlu saya garis bawahi bahwa hipotesis penelitian itu untuk menjawab rumusan masalah. Kalau hipotesis statistik itu untuk menjawab, menentukan kepastian hasil penelitian. Hasil penelitian itu nanti dipakai untuk membuktikan hipotesis. Kalau hasil analisis itu nanti HA dan HU itu nanti dipilih salah satu, itu untuk membuktikan kebenaran hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah. Itu harus kalian pahami betul. Jadi hipotesis penelitian berbeda dengan hipotesis statistik. Hipotesis statistik terdiri dari HA dan HO untuk mengolah data, menentukan kepastian kebenaran hasil penelitian. Hasil penelitian itu nanti untuk membuktikan hipotesis hasil olah data statistik itu nanti untuk membuktikan kebenaran hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dipakai untuk menjawab rumusan masalah. Begitu urutannya.
Jangan salah kaprah. Ya toh? Hipotesis statistik itu muncul apabila kalian sudah melakukan analisis data. Itu hanya ada pada analisis data. Di dalam proposal tidak perlu ada. Dan tidak ada memang. Tuh, ya. Jadi saya ulang, saya rangkumkan kalian. Bab 2 itu nanti terdiri dari judul babnya adalah landasan teori dan kajian pustaka. Terdiri dari subbab. Yang pertama teori tentang X, yang kedua teori tentang Y, yang ketiga kajian pustaka, kajian pustaka, dan yang keempat adalah hipotesis penelitian. Jadi sekian ya, bab 2 itu poin-poinnya yang harus ada. Teori tentang X, teori tentang Y, kajian pustaka sekurang-kurangnya 3 dari penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian. Terima kasih. Nanti kita sambung pada bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.